Imad-Uddin Lahis adalah seorang ulama besar dengan gelar Maulawi di India, mendalami berbagai disiplin seperti fikih, tafsir, hadis, logika, dan filsafat, bahkan sampai menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Urdu, tetapi akhirnya murtad meninggalkan Islam dan menjadi Kristen. Bagaimana mungkin seorang ulama besar murtad dari Islam menjadi Kristen? Imad-Uddin Lahis menuliskan sendiri autobiografi perjalanan hidupnya yang akan kita baca bersama pada video ini. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Kehidupan Pendeta Maulawi Dr. Imad-Uddin Lahis. Penulis menjadi seorang Kristen pada tanggal 29 April 1866 semata-mata demi memperoleh keselamatan. Tetapi banyak orang, di antaranya para tetua saya, sahabat, kenalan, dan lain-lain, telah mengemukakan berbagai pendapat mereka sendiri tentang saya. Ada yang berkata bahwa Imad-Uddin hanyalah tokoh fiktif, keraguan yang juga diyakini oleh beberapa orang di Peshawar. Ada pula yang berkata bahwa saya menjadi Kristen demi keuntungan duniawi. Sebagian Muslim Ortodoks tidak dapat percaya bahwa saya sungguh-sungguh telah menjadi Kristen, pendapat yang terdengar di Karoli dan tempat-tempat lain. Maka dari itu, saya menganggap perlu untuk menceritakan kisah hidup saya secara lengkap, agar semua orang yang mengenal saya mengetahui bahwa orang yang dimaksud dalam kisah ini benar-benar saya sendiri. Sejauh yang dapat saya telusuri, jelas bahwa leluhur saya tinggal di kota Hansi. Salah satu dari 12 orang suci di kota itu adalah Syekh Jamaluddin, yang putranya adalah Jalaluddin, yang putranya adalah Syekh Fat Muhammad, yang putranya adalah Maulana Muhammad Sardar, yang putranya adalah Maulana Muhammad Fazil, yang putranya adalah Maulana Muhammad Syirajuddin, ayah saya dan ayah dari saudara-saudara saya. Dari para tetua, saya mendengar bahwa leluhur saya memiliki kedudukan yang cukup terhormat pada masa pemerintahan Shah Jahan. Pada masa kekuasaan Maratha pun, harta mereka tetap tidak diganggu. Tetapi ketika pemerintahan baru datang pada masa kakek saya, semua harta bendanya disita oleh pemerintah Inggris karena kelalaiannya. Sejak saat itu, keluarga kami harus bergantung pada pekerjaan mengajar untuk mencari nafkah. Orang-orang menganggap kami berasal dari Panipat, sebab kakek saya, Muhammad Fazil, memindahkan tempat tinggalnya dari Hansi ke Panipat setelah kehilangan hartanya. Orang-orang dari keturunan bangsawan banyak tinggal di Panipat. Selama beberapa generasi, kaum Muslim di Panipat terkenal sangat bersemangat membela iman Islam dan sangat menguasai syariat. Sejak dahulu, kota itu melahirkan banyak Muslim yang unggul dalam kepemimpinan rohani dan keilmuan Islam. Mereka juga memiliki perpustakaan yang baik, berisi banyak kitab Arab dan Persia. Kakek saya memutuskan pindah ke Panipat karena adanya Ghulam Muhammad Khan Afgan yang keluarganya sejak zaman Mughal telah memegang kedudukan berpengaruh, seorang yang kaya raya dan pemimpin penting di kota ini. Ia berteman dengan kakek saya, sangat menghormati ilmunya dan menolongnya dengan berbagai cara. Maka kakek saya hidup di kota ini dalam pergaulan dengan Ghulam Muhammad Khan sebagai seorang yang dihormati, terhormat, dan sebagai pengikut agama Islam. Ayah saya, Maulawi Syirajuddin, terus tinggal di kota yang sama. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam ibadah dan ketaatan kepada hukum Islam. Dan anak-anak Ghulam Muhammad Khan Afgan tetap menghormatinya sebagai guru dengan cara yang sama. Abdullah Khan Afgan, cucu dari Ghulam Muhammad Khan Afgan, kini menggantikan kakeknya sebagai pemimpin kota. Meskipun keadaannya telah merosot, ia tetap menghormati ayah saya. Ayah saya sekarang sudah tua, tetapi ia masih menjalankan waktu-waktu ibadah dengan teratur seperti dulu. Bacaan doanya dan jaga malamnya tetap berlanjut tanpa henti. Memang panca inderanya mulai melemah. Namun melalui surat-surat, saya telah menyampaikan kepadanya berita dari Tuhan dan kabar baik tentang keselamatannya. Ia akan menerimanya jika ia mau. Itu urusannya. Masalahnya ialah para pemimpin rohani Muslim terjerat dalam jaringan kebodohan dan kesalahan. Mereka percaya bahwa melalui Muhammad, mereka sudah mengetahui segala sesuatu tentang makna para nabi dan rahasia hukum ilahi.
Karena mereka tidak pernah membaca Injil dan Taurat, mereka hanya terus-menerus berbicara tentang kerusakan dan penghapusan kitab-kitab suci ini berdasarkan klaim Muhammad, dan karena mereka tidak pernah bergaul dengan orang-orang Kristen untuk menanyakan keadaan sejati kitab-kitab suci tersebut. Sebab selama beberapa generasi, mereka hidup dalam penipuan diri, maka mereka memandang rendah orang-orang Kristen dengan sangat hina dan tidak pernah memperhatikan mereka. Namun benar, bahwa di negeri kita, prasangka dan kebodohan sudah mulai berkurang sampai batas tertentu. Dalam keluarga kami, ada 4 bersaudara. Yang bungsu, Mu'in Udin, meninggal pada tahun 1865. Kakak tertua, Maulawi Karim Udin, saat ini adalah seorang penulis besar dan kebanggaan keluarga kami. Ia menjabat sebagai Deputy Inspector of School di Divisi Lahore. Ia telah menulis banyak buku dalam bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Walaupun ia seorang Muslim, ia mulai meneliti hal-hal sendiri juga. Saudara berikutnya, Munshi Khairuddin, pada awalnya menjadi pengawas tamu di sekolah-sekolah Ludhiana dan Hoshiarpur. Saat ini, ia tinggal bersama ayah saya di Panipat. Ia juga cerdas dan berpikiran terbuka. Jika ia mau merenungkan kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, ia bisa menemukan jalan yang lurus. Tetapi sayang sekali, tidak ada orang saleh yang dapat menariknya keluar dari kesesatan. Semua orang di sekelilingnya menipu dan berkata dusta, dan mereka menemaninya siang dan malam. Semoga Tuhan menuntun mereka semua. Berikutnya adalah saya sendiri, Imad Udin. Pada usia 15 tahun, saya meninggalkan keluarga dan pergi ke Akbarabad, Agra, untuk belajar. Di sana kakak saya, Maulawi Karim Udin, menjabat sebagai guru senior bahasa Urdu di Government College. Saya belajar di bawah bimbingannya dalam waktu yang lama. Satu-satunya tujuan saya belajar adalah supaya saya bisa menemukan Tuhan. Sebab saya mendengar dari para pengkhotbah Muslim bahwa tanpa pengetahuan tidak mungkin mengenal Tuhan. Bahkan ketika masih menjadi pelajar, saya mencari banyak pemahaman tentang agama dengan bergaul bersama para zahid, orang-orang saleh, dan para ulama sesuai waktu yang tersedia. Dengan sering mendatangi masjid, biara, dan rumah para maulawi, saya memperoleh pengetahuan tentang berbagai ilmu Islam, fikih, tafsir, hadis, sastra, logika, filsafat, dan lain-lain. Ketika saya masih menjadi pelajar dan belum mengetahui banyak tentang disiplin ilmu agama Islam, keraguan tentang kebenaran Islam mulai mengganggu saya melalui pergaulan dengan beberapa orang Kristen. Namun para maulawi dan kaum muslim lainnya menegur dan menakut-nakuti saya, sehingga dengan cepat saya meninggalkan pikiran-pikiran tersebut. Demikian juga sahabat saya, Safdar Ali, yang saat itu adalah mahasiswa perguruan tinggi dan kemudian menjadi Deputy Inspector of Schools di Jabalpur, sangat gelisah ketika mendengar keraguan saya. Ia seorang Muslim ortodoks yang penuh semangat, dan saya bisa bersaksi tentang kejujurannya, integritasnya, kelakuan baiknya, serta pengetahuannya. Ia berkata kepada saya, "Engkau sedang disesatkan. Engkau belum pernah benar-benar mempelajari kitab-kitab tentang Islam. Orang-orang Kristen telah menyesatkanmu. Buanglah pikiran semacam itu. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh kitab-kitab tentang agama Islam, dan lihatlah siapa yang benar." Kemudian Maulawi Safdar Ali membawa saya kepada Maulawi Abdul Halim, seorang ulama besar dan pengkhutbah yang saat itu bekerja pada Nawab dari Bandi. Waktu itu saya sedang membaca kitab Hamdullah. Meskipun ia tidak dapat menjawab kritik-kritik yang saya ajukan, ia membacakan banyak ayat Al-Quran untuk saya dan menunjukkan rasa tidak senangnya yang besar. Kami berdua pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Sejak saat itu saya menyingkirkan ide membandingkan dua agama, lalu mulai mencurahkan seluruh tenaga saya untuk belajar secara sistematis, siang dan malam. Dan saya terus melakukannya selama sekitar 8-10 tahun. Karena saya menganggap semua pengetahuan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan, maka saya menganggap seluruh waktu yang dihabiskan untuk belajar itu sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, saya memperoleh pengetahuan yang cukup tentang berbagai disiplin ilmu agama Islam dan dipenuhi dengan semangat untuk membela Islam. Namun ada lagi jebakan lain yang menanti para penuntut ilmu agama Islam. Bila seseorang yang mencari kebenaran terjerat di dalamnya, ia akan tertipu habis-habisan dan bahkan hanya menyia-nyiakan hidupnya. Jebakan itu adalah sebagai berikut.
Pada awalnya, orang-orang Muslim menjelaskan kepada pencari kebenaran untuk waktu yang lama mengenai hal-hal lahiriah dari syariat, disiplin formal kehidupan sehari-hari, mitos-mitos tak berdasar, dan aturan-aturan perdebatan yang sia-sia. Kemudian, untuk menghentikan kemajuannya, mereka dengan tipu daya mengatakan bahwa semua yang ia pelajari hanyalah menyangkut hukum lahiriah, sedangkan pengetahuan sejati bersifat batin. Jika ia ingin mencari realitas dan ingin memperoleh pengetahuan sejati tentang Allah, ia harus pergi kepada para wali sufi dan melayani mereka selama bertahun-tahun. Mereka dikatakan memiliki pengetahuan batin yang diwariskan dari Muhammad dan diturunkan secara rahasia dari satu wali ke wali lain. Memperoleh pengetahuan batin ini dianggap sebagai tujuan hidup. Saya pun terperangkap dalam jebakan yang sama. Dr. Wazir Khan yang datang ke Akbarabad sebagai sub-assistant surgeon dan seorang muslim fanatik, menganggap dirinya termasuk di antara para wali Allah, menipu saya dan menjerumuskan saya ke dalam kesesatan ini. Pengetahuan batin ini disebut tasawuf atau sufisme. Demi pengetahuan ini, para sarjana muslim menulis buku-buku yang memenuhi perpustakaan, bersumber dari Al-Quran, hadis, akal mereka sendiri, serta dipengaruhi oleh praktek-praktek dari Hindu Vedanta, Romawi, Kristen, Yahudi, Zoroastrian, juga kebiasaan para rahib dan orang-orang soleh lainnya. Di dalamnya memang terdapat hal-hal yang bersifat rohani, karena asal-usul sufisme berawal dari para sarjana muslim yang mencari realitas spiritual. Karena tidak dapat memuaskan kerinduan jiwa mereka hanya melalui ajaran Islam, mereka lalu mengumpulkan ajaran-ajaran lain dari berbagai sumber untuk menenangkan hati mereka. Andai saja mereka membaca Injil dan Taurat, mereka pasti memperoleh pengetahuan sejati atau makrifat tentang Allah melalui kehidupan para nabi sebelumnya, dan tentu tidak akan tetap menjadi Muslim. Tetapi Muhammad sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Ia melarang umatnya membaca Taurat dan Injil. Ketika Khalifah Umar membaca lembaran-lembaran Taurat di hadapan Muhammad, Muhammad sangat marah dan berkata, "Bukankah Al-Quran cukup bagi kalian?" Umat Muslim hingga hari ini masih mengikuti praktek yang sama. Mereka tidak membaca Injil dan Taurat. Bahkan mereka mencaci seorang Muslim yang ketahuan memegang kitab suci itu di tangannya. Alasannya sederhana. Muhammad tahu betul bahwa siapapun yang membaca kitab suci Allah itu tidak akan lagi menghargai Al-Quran. Karena itulah ia melarang umatnya membacanya. Singkatnya, saya pun terjerat dalam ilmu batin ini. Saya memilih untuk banyak berdiam diri, sedikit makan, menjauh dari orang-orang, menyiksa tubuh saya, dan begadang di malam hari. Saya mulai membaca Al-Quran sepanjang malam. Saya terus-menerus mengulang-ulang kasidah tentang Gaud atau Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya membaca Cahal Qaf dan Hizb al-Bahr. Saya memeditasi dan berpantang. Saya melakukan zikir dengan suara keras maupun diam. Saya duduk dalam khalwat dengan mata tertutup dan berusaha menuliskan kata Allah di hati saya secara batiniah. Di makam para wali, saya bertafakur dengan harapan penerangan dari kubur mereka. Saya menghadiri majelis sufi, menatap wajah para sufi dengan penuh keyakinan, mengharap aliran cahaya dari arah mereka. Melalui perantaran mereka, saya terus-menerus memohon persatuan dengan Allah. Selain sholat 5 waktu, saya juga mengerjakan sholat malam, sholat fajar, dan sholat duha. Saya terus mengulang-ulang syahadat dan membaca sholawat atas Muhammad. Singkatnya, apapun penderitaan dan kesusahan yang mampu ditanggung manusia, telah saya tanggung dan rasakan sepenuhnya. Namun selain tipu daya, tidak ada hasil yang saya peroleh, dan saya sama sekali tidak pernah menemukan kedamaian. Ketika saya sedang tekun menjalani semua itu, Dr. Wazir Khan, Maulawi Muhammad Mazhar, dan para sesepuh lainnya memilih saya untuk berkhutbah tentang Al-Quran dan hadis melawan Padre Vander di Masjid Jami Kerajaan Akbarabad. Saya terus berkhutbah selama 3 tahun, berbicara tentang tafsir, hadis, dan sebagainya. Namun ada satu ayat Al-Quran yang terus-menerus menusuk hati saya. Tidak seorang pun di antara kamu, melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan.
Quran Surah Maryam 19 ayat 71. Artinya, setiap manusia harus masuk neraka sekali. Sudah menjadi kewajiban Allah untuk memasukkan setiap orang ke neraka sekali, lalu setelah itu Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Makna ayat ini sangat membingungkan para ulama Muslim. Mereka menafsirkannya dengan berbagai cara. Lebih dari itu, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang benar-benar memberi penghiburan bagi hati umat Muslim lewat konsep syafaat. Setiap kali saya merenungkan hal ini, saya menjadi sangat gelisah. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad akan memberi syafaat. Namun kaum Muslim sebenarnya tidak memiliki bukti nyata untuk klaim mendasar ini. Karena tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Muhammad adalah pemberi syafaat mereka. Memang benar, Jalaluddin As-Suyuti menulis sebuah risalah tentang hal ini, di mana ia mencoba memberi bukti dari hadis. Dari karyanya itu, saya sempat mendapat sedikit penghiburan. Namun saya tidak menyadari bahwa hadis-hadis tertentu yang ia gunakan sebenarnya lemah dan tidak dapat diandalkan. Ada pula yang berkata bahwa Muhammad tidak akan mampu memberi syafaat sama sekali. Untuk hal itu mereka menunjukkan dalil-dalil meyakinkan dari Al-Quran. Namun kaum Sunni tidak mau menerima dalil-dalil tersebut, sedangkan kaum Wahabi menerimanya. Kelompok-kelompok Muslim lainnya juga menyampaikan berbagai penjelasan berbeda mengenai topik syafaat, sehingga orang yang mengetahuinya justru semakin bingung. Saat tenggelam dalam kebingungan ini, saya mencoba menenangkan diri lewat ibadah yang berlebihan. Dalam kesendirian, saya menangis dan memohon ampun. Saya sering mengunjungi makam Syah Abu Ala, menghabiskan separuh malam di sana dalam khalwat. Saya dengan penuh semangat menyampaikan permohonan di makam Bu Ali Kalandar, di Dargah Nizamuddin Aulia, serta di kuburan banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Sesuai keyakinan Sufi, saya terus mencari kesatuan dengan Allah melalui perantaraan para darwis pengembara dan orang-orang gila yang dianggap wali. Pada masa itu, timbul dalam hati saya keinginan untuk meninggalkan dunia. Maka saya tinggalkan semuanya dan pergi ke hutan. Mengenakan pakaian warna kunyit, saya mengembara sendirian tanpa bekal, berjalan kaki sebagai seorang fakir dari kota ke kota, dari desa ke desa, sejauh kurang lebih 2000 kos. Walaupun ajaran Islam tidak pernah menghasilkan ketulusan sejati dalam diri manusia, meskipun tujuan nafsani masih ada, saya tetap hanya mencari Allah. Dalam keadaan itu, saya memasuki kota Karoli. Di sana terdapat sebuah bukit yang di bawahnya mengalir sungai kecil bernama Culedar. Disitulah saya duduk untuk menyelesaikan amalan Hizb al-Bahr. Saat itu, saya membawa sebuah kitab yang diberikan oleh guru rohani saya, berisi ajaran-ajaran Sufi serta petunjuk penggunaan wirid Sufi. Saya sangat menghargai kitab ini melebihi semua buku lainnya. Sampai-sampai, ketika dalam perjalanan, saya selalu tidur dengan kitab itu di samping saya. Dan setiap kali hati saya gelisah, saya memeluknya erat-erat ke dada agar hati saya tenang. Kitab ini tidak pernah saya perlihatkan kepada siapapun, karena guru rohani saya melarang keras. Katanya, jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasianya. Di dalamnya terkandung seluruh kebahagiaan kekal. Saat ini, kitab itu tergeletak begitu saja di sudut rumah saya. Tidak terpakai dan tidak terurus. Maka saya pun membawa kitab itu, duduk di tepi sungai, dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan, saya mulai melaksanakan amalan Hizb al-Bahr. Singkatnya, doa-doa itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Ia dibaca selama 12 hari dengan mengenakan pakaian tanpa jahitan, berwudu, duduk di tepi sungai yang mengalir sambil bertumpu pada satu paha, dan membacanya dengan suara keras sebanyak 30 kali setiap hari, tanpa makan makanan duniawi, menjauhi segala jenis makanan yang asin, satu-satunya yang diperbolehkan hanyalah roti, dibuat dengan tangan sendiri dari tepung jelai yang dibeli dari penghasilan halal. Kayu bakarnya juga harus diambil sendiri dari hutan. Seseorang harus berjalan tanpa alas kaki, berpuasa dan mandi di sungai sebelum fajar. Tidak boleh menyentuh siapapun, bahkan tidak berbicara dengan siapapun kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Hasil akhir dari semua ini konon adalah penyatuan dengan Allah. Demi menginginkan hal ini,
Hamba ini menanggung segala kesusahan tersebut. Selain itu, dalam keadaan itu, ia menulis nama Allah di atas kertas sebanyak 1.250.000 kali. Setiap hari ia menuliskan sebagian, bahkan memotong tiap kata dengan gunting, memasukkannya ke dalam bola-bola adunan tepung, lalu memberikannya kepada ikan di sungai. Kitab itu memang memerintahkan amalan ini. Ia melakukannya sepanjang hari. Setengah malam ia tidur, setengahnya lagi ia duduk sambil menulis nama Allah di dalam hatinya, menyaksikannya dengan mata batinnya. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan ini, tidak ada lagi kekuatan dalam tubuh saya. Wajah saya pucat. Saya tidak mampu berdiri melawan kekuatan angin. Bendahara Taj Muhammad dan Fazl Rasul Khan, teman-teman Raja Karoli, sangat membantu saya dan menjadi murid saya. Banyak orang lain dari kota ini juga menjadi murid. Mereka memberikan sejumlah besar uang kepada saya dan mulai sangat menghormati saya. Selama saya berada di sana, saya terus-menerus mengkhotbahkan Al-Quran di jalan-jalan, rumah, dan masjid. Banyak orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan menganggap saya sebagai salah satu orang suci Allah. Beberapa orang menyentuh kaki saya, namun roh saya tidak menemukan ketenangan. Melalui pengalaman ini, saya bahkan merasakan penghinaan terhadap syariat, perasaan yang semakin meningkat setiap hari. Dari sana, saya melakukan perjalanan sejauh 200 kos lagi dan sampai di kampung halaman saya. Saya kehilangan minat dalam pembacaan kitab-kitab doa. Selama periode 8 hingga 10 tahun ini, para syekh, maulawis, fakir, dan muslim saleh lainnya yang saya temui, serta perilaku, pikiran batin, prasangka, penipuan, kebodohan, dan perselisihan mereka yang saya saksikan meyakinkan saya bahwa tidak ada agama di dunia ini yang benar. Banyak sarjana muslim lain juga mengalami pengalaman serupa. Awalnya, saya menganggap Islam sebagai agama terbaik di dunia karena Maulawi Rahmatullah, Ali Hasan, Wazir Khan, dan lain-lain dengan angkuh mengira mereka telah membuktikan bahwa Kristen adalah agama palsu. Saya juga hadir ketika para sarjana muslim mengadakan debat besar dengan Dr. Pander di Agra dan telah melihat kitab Istifsar, Izalat ul Auham, dan Cias Isawi, buku-buku yang ditulis oleh muslim untuk menolak kekristenan, dan saya menganggap kekristenan tidak berharga. Bahkan ketika berkhotbah, saya menyampaikan kepada murid-murid saya kekurangan agama ini. Pada suatu kesempatan, ketika saya berkhotbah di Jamik Masjid di Akbarabad, Dr. Henderson, inspektur sekolah di Divisi Merut, dan Mr. Fallon, inspektur sekolah pemerintah, masuk ke masjid bersama Maulawi Karim Uddin untuk mendengarkan khotbah. Saat itu, saya berbicara kepada Muslim tentang kekristenan secara kritis. Prasangka saya begitu kuat sehingga saya tidak menahan diri di hadapan para pejabat ini. Singkatnya, saya adalah penentang keras kekristenan. Tetapi seiring kesadaran saya yang menumbuh tentang kondisi umat muslim, saya perlahan merasakan di dalam hati bahwa semua agama adalah sia-sia. Lebih baik hidup dengan mudah, berbuat baik kepada semua orang, dan mengetahui di dalam hati bahwa Allah itu satu. Pemikiran absurd ini menyelimuti saya selama 6 tahun. Selama periode ini, saya menaruh kepercayaan pada prinsip-prinsip yang saya rumuskan dalam pikiran berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ketika saya datang ke Lahore dan orang-orang mengetahui bahwa saya tidak lagi mengikuti praktek-praktek Islam, mereka mulai membuat tuduhan terhadap saya di hadapan para pemimpin agama. Namun, saya masih menganggap Islam benar, meskipun saya tidak lagi memegang syariat. Tetapi sesekali ketika saya memikirkan tentang kematian, saat perpisahan dari dunia ini dan hari penghakiman Tuhan, jiwa saya seakan-akan berdiri sendirian, lemah, tak berdaya, dan membutuhkan di sebuah tempat yang penuh dengan rasa takut dan kengerian. Akibatnya, hati saya sering begitu diliputi rasa cemas hingga wajah saya pucat. Dalam keadaan gelisah ini, saya kadang pergi menyendiri untuk menangis dengan pahit. Kadang-kadang,
Saya memberitahu para dokter bahwa saya menderita suatu penyakit yang membuat saya sangat gelisah sampai kehilangan kendali atas diri saya, bahkan terkadang terlintas dalam pikiran bahwa mungkin saya harus bunuh diri. Saya sangat terganggu dan hanya merasa tenang setelah menangis cukup lama. Bahkan obat-obatan yang mereka resepkan tidak mampu menenangkan saya. Saya adalah seorang yang mudah marah. Ketika saya pergi ke Lahore, saya bekerja di bawah Mr. McIntosh, seorang sarjana sekaligus pria saleh yang menjadi kepala sekolah pelatihan guru di Lahore. Di sana saya mendengar kabar dari Jabalpur bahwa Safdar Ali telah menjadi seorang Kristen. Saya benar-benar terkejut. Selama beberapa hari saya keliling sambil berbicara buruk tentang Safdar Ali dan memikirkan segala macam hal buruk mengenai dirinya. Namun pada saat yang sama, saya sering bertanya-tanya apa yang membuat orang baik dan jujur ini meninggalkan Islam. Mengapa ia bisa begitu bodoh meninggalkan agamanya? Saya memutuskan untuk berdebat dengannya melalui surat menyurat, tetapi dengan cara yang adil dan tidak penuh prasangka. Dengan tujuan ini, saya mendapatkan salinan Taurat dan Injil. Saya juga mengumpulkan Ijaz-i Isawi, Istifsar, Izalat ul-Auham, dan karya-karya lain yang dipakai dalam perdebatan. Saya meminta dengan hormat kepada Mr. McIntosh untuk mengajarkan Injil kepada saya dan mengatakan bahwa saya akan mempelajarinya dengan seksama. Ia dengan senang hati mulai mengajar saya. Setelah membaca 7 pasal pertama dari Injil Matius, ragu-ragu tentang Islam mulai menyerang saya. Sekali lagi, saya menjadi begitu gelisah hingga berhari-hari lamanya saya belajar buku-buku sepanjang siang dan sering pula sepanjang malam. Saya berdiskusi dengan para pastor maupun dengan kaum muslim. Dalam waktu setahun, dari hasil studi saya yang saya tekuni siang dan malam, saya memahami bahwa agama Islam bukanlah dari Allah, bahwa kaum muslim berada dalam kesesatan, dan bahwa hanya kekristenan yang menawarkan keselamatan. Saya menjelaskan kesimpulan ini kepada para ulama muslim yang menjadi teman dan pengikut saya. Ada yang marah, ada yang menemui saya secara diam-diam, mendengarkan semua argumen saya. Saya meminta mereka untuk memberikan argumen yang lebih baik atau menerima kekristenan bersama saya. Mereka dengan terus terang menjawab, "Kami tahu bahwa agama Islam tidak benar, tetapi apa yang harus kami lakukan? Kami takut dicaci oleh orang-orang bodoh. Dalam hati kami benar-benar tahu bahwa Mesiaslah yang benar dan bahwa Muhammad tidak bisa menjadi perantara bagi orang-orang berdosa. Namun kami tidak mau kehilangan rasa hormat dan kedudukan di mata manusia. Seperti kami, jangan ungkapkan imanmu. Sebutlah dirimu seorang muslim di hadapan umum, tetapi dalam hati percayalah kepada Mesias." Yang lain berkata, agama Kristen benar dan sesuai dengan akal, tetapi ajaran tentang Tritunggal dan Anak Allah tidak masuk akal bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak bisa menerimanya. Yang lain lagi berkata, kami tidak menjadi Kristen karena kami tidak menyukai sebagian praktik lahiriah orang-orang Kristen. Demikianlah kata-kata mereka juga menyingkapkan kepada saya tentang sifat integritas mereka. Saya menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Allah, menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk menolong mereka kecuali melalui doa. Saya pergi ke Amritsar dan menerima baptisan dari tangan The Reverend Robert Clark dari CMS. Saya memutuskan untuk menerima baptisan darinya, terutama karena dia adalah yang pertama dari semua pastor yang menulis kepada saya ketika saya berada di Lahore, menyampaikan pesan Tuhan. Kesetiaan dan ketekunannya juga sangat menyenangkan hati saya. Kemudian saya menulis sebuah buku berjudul Tahqiqul Iman untuk para Maulawi yang duduk dengan tenang mempercayai Islam. Saat ini saya sedang menyiapkan buku lain yang sangat dibutuhkan, sambil memohon kepada Allah agar menolong saya. Jika sebagaimana saya berdoa, Allah menolong saya dalam penyiapannya, saya berharap buku itu akan menjadi karya yang sangat berguna untuk kemuliaannya. Saat ini saya tinggal di Lahore. Padre Forman dan Padre Gurudas sangat membantu saya dalam pemahaman agama. Saya mendapat manfaat dari persekutuan mereka ketika menghadiri ibadah mereka. Padre Newton juga telah menjadi berkat besar bagi saya.
Dia membantu saya menemukan solusi untuk banyak masalah agama. Sejak saya memasuki kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan kepuasan rohani yang besar. Kegelisahan dan keresahan yang dahulu sama sekali telah hilang. Wajah saya tidak lagi pucat, saya tidak lagi mengalami kecemasan hati yang besar. Melalui membaca firman Allah, saya menemukan sukacita yang besar dalam hidup. Rasa takut akan kematian dan kubur hampir hilang, dan saya merasa sangat bahagia dalam Tuhan. Melalui kasih karunia-Nya, saya mengalami kemajuan rohani. Tuhan memberikan ketenangan hati. Semua teman, kenalan, murid, kerabat, dan lainnya telah menjadi musuh. Setiap saat dan dengan berbagai cara, semua orang ingin menimpa saya dengan kesusahan, tetapi mengetahui penghiburan Allah, hal itu sama sekali tidak mengganggu saya. Semakin banyak saya menderita dan dihina demi Tuhan, semakin besar damai, penghiburan, dan sukacita dalam roh saya. Dari kerabat saya, hanya saudara saya, Maulawi Karim Udin dan Munshi Khairuddin, serta Muhammad Hussein dari Kirana dan ayah saya yang tetap mencintai saya dan menulis kepada saya. Selain mereka, semua kerabat dan teman saya telah berpaling. Saya berdoa agar Allah menyayangi mereka semua dan membuka mata mereka sehingga mereka pun dapat masuk ke dalam keselamatan kekal Tuhan kita melalui kasih karunia Tuhan Yesus kita. Amin. Lampiran. Pada tahun 1866, saya menulis kisah hidup saya, dan sekarang menambahkan lampiran ini pada tahun 1873. Saya sangat bersyukur kepada Allah atas peristiwa-peristiwa dalam hidup saya yang terjadi selama 7 tahun setelah saya menjadi Kristen. Ketika saya dibaptis, istri saya sangat tidak senang dengan saya. Dalam kesombongan saya rela meninggalkannya sendirian bersama anak-anak demi Kristus. Namun oleh kasih karunia Allah, ia juga memperoleh sedikit pengetahuan tentang Kristus dan menjadi seorang Kristen. Semua 5 putra dan 4 putri saya dibaptis, tetapi seorang putra, Hamid Uddin, pergi untuk bersama Allah. Sisanya tetap bersama saya di dunia ini sebagai pelayan Mesias. Dalam keadaan tidak sadar, ayah yang terhormat saya menerima baptisan bersama anak-anak. Namun pada saat kematiannya, kerabat Muslim mengakuinya sebagai Muslim. Pada saat itu, ia telah kehilangan kesadaran sepenuhnya, dan usia tua telah menghilangkan waktunya. Namun, saya berharap Allah yang Maha Tinggi, yang penuh kasih dan yang mengizinkannya hidup untuk mendengar kabar baik, juga akan menyelamatkan jiwanya. Apa artinya bahwa orang Muslim menguburkannya menurut upacara mereka sendiri? Saudara saya, Maulawi Karim Udin, tetap seperti sebelumnya. Ia masih belum datang kepada Mesias. Kerabat lain telah meninggal. Bahkan beberapa teman lain juga telah memperhatikan firman Allah dan beberapa di antaranya telah menjadi Kristen. Allah telah memberikan berkat kedua kepada saya dengan membebaskan saya dari aktivitas duniawi untuk menjadi pelayan firman-Nya. Meskipun saya tidak layak dan tidak mampu memenuhi apa yang Dia tuntut dari saya, Dia telah memberkati saya dan akan merawat saya sampai akhir. Dengan demikian, secara singkat, setelah saya menjadi Kristen, saya sama sedihnya dan bahkan malu karena telah menghabiskan sebagian besar hidup saya sebagai Muslim dan membuang waktu saya jauh dari Allah. Sebagaimana saya bahagia dalam menemukan Mesias. Meskipun saya telah menemukan banyak penghiburan dalam perumpamaan para pekerja, Injil Matius 20 ayat 1-16, saya terutama ingin menghabiskan sisa hidup saya dalam pelayanan kepada Dia yang saya temukan, yang hati saya senangi dan yang memikat seluruh keberadaan saya. Saya tidak tahu bahwa saya harus segera melayaninya sebagai seorang pastor, karena kualifikasi apa yang saya miliki untuk mengambil tugas yang begitu besar. Tidak diragukan setelah baptisan saya banyak memikirkan untuk segera memilih suatu pikiran khusus dari Alkitab, yang di atas semua pikiran lain akan menarik perhatian saya secara khusus. Maksud saya adalah bahwa setiap ajaran dan petunjuk dalam Alkitab adalah mutiara yang berharga. Sambil terus merenungkan mutiara-mutiara ini, saya tetap ingin memilih satu di antaranya untuk dijadikan jimat di leher ruh saya, yang selalu dapat saya pandang. Saya sering membaca Alkitab, terserap dalam memilih pikiran yang tepat,
Dan akhirnya saya memusatkan perhatian pada pikiran yang tercatat dalam Yesaya dan Petrus, yaitu bahwa bangsa akan dianggap benar melalui pengetahuan tentang Mesias. Taurat, Yesaya 53 ayat 11, dan bahwa melalui pengetahuan tentang Mesias, kita menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kesalehan. Injil 2 Petrus 3 ayat 1. Dengan demikian, saya tahu bahwa hal yang paling penting adalah mengejar pengetahuan tentang Mesias, agar saya dapat menemukan segalanya dan semuanya menjadi mudah. Melalui pencarian ini, saya menemukan 3 hal yang membantu dalam mengenal Kristus. Saya tidak menemukan hal lain. Yang pertama adalah membaca firman Allah dengan cerdas disertai doa. Yang kedua adalah mendengarkan dengan seksama setiap khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah Kristen dan mengambil manfaat darinya. Yang ketiga adalah merenungkan seruan roh orang yang berdoa pada saat doa. Karena roh yang mengucapkan ya Bapa, menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dipahami manusia. Saya mengikuti hal-hal ini untuk mencapai tujuan saya. Meskipun saya bekerja 6 jam setiap hari, selama 2 tahun dalam pelayanan pemerintah, bahkan setelah baptisan saya, hati saya tetap terpaut pada Dia yang memikat saya. Kemudian Allah membuka jalan baru bagi saya, memanggil saya dari pelayanan pemerintah untuk bekerja dalam misi. Dia sendiri mengatur kebutuhan saya dan bahkan memberi saya kesempatan untuk mendedikasikan seluruh waktu saya bagi pekerjaan ini. Hingga hari ini, tujuan saya tetap sama, dan pada saat kematian, itu akan disempurnakan, karena Dia adalah penopang saya yang tetap. Saya tidak mengatakan bahwa saya telah terus maju dalam pengetahuan tentang Dia. Tidak pernah, tetapi saya selalu peduli dengan pengetahuan tentang Dia. Singkatnya, 7 tahun ini telah dihabiskan dalam sukacita ini, dan saya belajar bahwa Dia sungguh tinggi dan mulia. Siapa yang dapat sepenuhnya memahami kenyataannya, Dia jauh melampaui apapun yang dapat kita temukan tentang Dia. Allah telah memberikan saya berkat ketiga, yaitu bahwa Dia mengizinkan saya dalam periode ini untuk menulis beberapa buku demi kebaikan saudara-saudara saya, orang lain, dan diri saya sendiri. Buku-buku tersebut adalah sebagai berikut: Tahqiq ul Iman, Hidayat ul Muslimin, Hakiki Irfan, Nahmai Tamburi, Taklim-i Muhammadi, Tarikh-i Muhammadi, Ibtifaki Mubahatah, Asari Kiamat, Tafsir-i Mukasyafah, Waqiat-i Imadiyah. Saat ini saya sedang menulis buku lain yang saya harap dapat diselesaikan dengan pertolongan Allah. Semua karya sebelumnya adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Dalam periode 7 tahun ini, beberapa hal telah mempengaruhi hidup saya dan membentuk iman saya. Hal-hal ini tidak pernah dapat saya sangkal. Pertama-tama, sejak menjadi seorang Kristen, saya tidak pernah menemukan agama ini sebagai sumber kesedihan. Sukacita yang saya alami pada saat baptisan semakin bertambah setiap hari. Jika agama ini bukan dari Allah, tetapi hanya ilusi yang saya jatuhkan, maka tentu dalam periode 7 tahun ini, di mana siang dan malam saya secara objektif merenungkan sumber dan prinsipnya, sesuatu pasti akan muncul dari dalamnya untuk menimbulkan ketidakpuasan seperti yang saya alami dari agama-agama lain. Sebaliknya, saya menemukan dalam agama ini sumber kepuasan yang semakin meningkat dan alasan syukur yang terus bertambah. Nilainya menjadi lebih nyata bagi saya setiap hari. Kedua, saya telah menemukan bahwa tidak ada yang dapat merampas sukacita yang saya temukan dalam Mesias dan yang memenuhi roh saya. Dalam periode ini, manusia di dunia telah menyakiti saya melalui kata-kata, tulisan, sindiran, ejekan, dan berbagai cara lainnya. Mereka menyampaikan semua macam keberatan palsu terhadap saya. Mereka juga menampung pandangan para ateis dan lainnya. Selain itu, saya diserang oleh kesulitan fisik dan rohani. Beberapa kali, bahkan kesenangan duniawi mencoba memaksakan diri pada saya, menginginkan agar saya melupakan satu sukacita besar ini. Tetapi semuanya tidak berdaya untuk sedikit pun mempengaruhi sukacita yang saya temukan dalam Mesias, meskipun saya tidak menolaknya begitu saja, tetapi membiarkannya masuk untuk menilai sukacita saya dalam Kristus dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Begitulah kekuatan sukacita ini, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Dan bukan karena saya sendiri yang merebut dan memeliharanya, sebaliknya,
Sukacita itu telah menangkap saya dengan cara yang tidak bisa saya lepaskan. Jika ada yang lebih besar ditemukan, saya akan meninggalkannya. Tetapi ketika berpisah darinya tampak seperti kematian abadi itu sendiri. Setelah meninggalkannya, kemana saya akan pergi? Jadi bukan saya yang merebutnya, tetapi sukacita itu yang menangkap saya. Betapa indah jawaban Petrus kepada Mesias. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Ketiga, saya telah mengalami bahwa seiring bertambahnya pengetahuan tentang Mesias, pengetahuan tentang diri sendiri juga bertambah. Ketika kekudusan, kemuliaan, kuasa dan kebijaksanaannya menjadi nyata, demikian pula dosa, kehinaan, kelemahan, dan kebodohan manusia terungkap. Karena dunia tidak mengenal Dia, dunia tenggelam dalam kesombongan. Keempat, saya telah mengalami pengaruh pengetahuan tentang Mesias. Seiring bertambahnya pengetahuan ini, perubahan dalam kehidupan seseorang juga menjadi nyata. Kelima, saya telah mengalami bahwa seiring bertambahnya ketulusan dan kesatuan dalam hubungan dengan Kristus, begitu pula bertambahnya berbagai kejahatan di dunia ini. Namun, sejauh itu juga bertambah kelimpahan penghiburannya. Di tengah semua ini, harapan kita tidak bergantung pada rasa takut atau berharap semu, tetapi berakar dalam pengharapan keselamatan yang pasti. Saya memohon kepada para pembaca saya untuk memahami bahwa Allah sungguh hadir di sini, dan Dia telah mengulurkan tangannya untuk menyambut. Datanglah kepadanya, tetapi ketahuilah bahwa hanya ada satu jalan, yaitu jalan hati yang hancur dan bertaubat. Maka Anda dapat menemukan sukacita, dan sukacita itu adalah hidup yang kekal. Alternatifnya adalah kehancuran. Nah, itulah kesaksian Imad Uddin Lahis, seorang ulama besar Islam bergelar Maulawi yang murtad dan menjadi Kristen. Kalau teman-teman merasa diberkati dengan kesaksian ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang dan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkopong